Hari ini kita akan belajar tentang routing. Jadi apa sih routing itu? Routing merupakan fungsi yang bertanggung jawab membawa data melewati sekumpulan jaringan dengan cara memilih jalur terbaik untuk dilewati data. Tugas routing akan dilakukan oleh device jaringan yang disebut sebagai router. Router merupakan komputer jaringan yang bertugas atau difungsikan menghubungkan dua jaringan atau lebih. Tipe router, ada komputer yang kita fungsikan sebagai router atau peralatan khusus yang dirancang sebagai router. Tugas router memforward data atau mengirim data, atau fungsi IP forward harus diaktifkan pada router tersebut menggunakan routing protokol atau algoritma routing. Data diatur oleh router protokol. Ada komputer router. Router adalah komputer general purpose atau untuk tujuan yang lebih luas dengan dua atau lebih interface jaringan atau NIC card di dalamnya yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga dia bisa meneruskan paket dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Untuk jaringan kecil, interface-nya adalah NIC card sehingga router mempunyai dua NIC atau lebih yang bisa menghubungkan dengan jaringan lain. Untuk LAN kecil yang terhubung internet, salah satu interface adalah NIC card dan interface yang lain adalah sembarang hardware jaringan, misal modem atau untuk list line atau ISDN atau koneksi internet ADSL yang digunakan. Ada namanya default gateway. Supaya router bisa meneruskan data, komputer yang ada pada jaringan tersebut harus menugaskan router untuk meneruskan data. Penugasan dilakukan dengan cara setting komputer default gateway ke router. Jika kita tidak setting default gateway, maka bisa dipastikan LAN tersebut tidak bisa terkoneksi dengan jaringan lainnya. Jadi default gateway itu ibaratnya kalau di rumah itu seperti pagar. Jadi kalian harus menyeting pagar kalian biar pagar itu bisa dimasukin orang. Kalau nggak disetting, ya orang lain nggak akan bisa masuk ke rumah kita. Itu default gateway. Terus ada dua cara untuk membangun tabel routing, yaitu dengan static routing. Static routing biasanya dibangun berdasarkan definisi dari administrator. Nah, tugasnya admin itu dia harus cermat. Jika satu tabel routing salah, maka jaringan tidak bisa terkoneksi. Terus ada yang kedua yaitu dynamic routing. Secara otomatis router jalur routingnya dengan cara bertukar informasi antar router setiap protokol VTP. Jadi kalau dynamic itu jalannya udah dibuat, udah ada, jadi tinggal lewat. Tapi kalau static routing harus dibuatkan jalan dulu agar jaringan ini bisa saling terkoneksi. Nah, kategori yang ikut dalam dynamic routing itu ada distant vector, link state, sama hybrid. Terus static routing. Routing static adalah jenis routing yang dilakukan oleh admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfirmasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-cirinya yaitu jalurnya spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Biasanya digunakan untuk jaringan berskala kecil. Jadi kalau static routing itu sudah jelas alamatnya. Misalnya kayak kalian mau ke kelas dari pintu pagar gerbang sekolah mau ke lab TKJ. Jalannya yaitu sudah dibuatkan ya cuma di situ. Nggak ada kanan kiri atau kalian belok kanan belok kiri, ya udah cuma jalannya cuma satu dan itu hanya itu yang bisa kalian lewati. Kalian nggak bisa mampir ke kanan ke kiri, mampir kamar mandi itu nggak bisa. Itu kayak static routing. Cara kerjanya, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Jadi yang mengkonfigurasi atau membuat pengaturan semua dalam static routing itu adalah adminnya. Router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statis, dan routing statis berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Parameternya static routing, destination atau alat tujuan dan network mesh
dan biasanya diisi dengan 0.0.0.0/0 untuk semua jaringan. Gateway adalah datagram yang dapat dicapai melalui interface atau antarmuka. Preference source adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Distance atau jaraknya 0-255 adalah jarak administrator jaringan dari router. Keuntungannya menggunakan static routing, meringankan kinerja prosesor router karena jalurnya ya sudah pasti itu tadi, jadi dia nggak cari jalan-jalan lain. Terus tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Routing statis lebih aman dibandingkan routing dinamis karena alamatnya sudah pasti. Dengan routing statis, kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Kerugiannya menggunakan static routing. Admin jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Administrasinya cukup rumit dibandingkan routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statis yang dilakukan secara manual. Nah, ini ada dynamic routing. Dynamic routing atau biasa disebut dengan dynamic route adalah sebuah router yang membuat tabel routing secara otomatis. Ciri-cirinya, yang pertama, router pakai informasi routing secara otomatis. Yang kedua, jumlah gateway-nya sangat banyak. Yang ketiga, routing tabel dibuat secara dynamic. Yang keempat, membutuhkan protokol routing, contohnya RIP atau OSPF. Nah, kelebihannya cocok untuk area besar dan luas. Jadi kalau misalnya kita ingin mengakses satu jaringan, itu nggak cuma jaringan itu aja, dari jaringan A, itu nggak cuma ke jaringan B, ingin ke C, D, E, F. Nah, itu bisa menggunakan dynamic routing. Terus hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya. Bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router dikonfigurasi, hanya router yang berkaitan saja. Router secara otomatis berbagi informasi. Routing tabel dibuat secara dynamic. Tidak perlu mengetahui alamat network yang ada dan administrator tidak ikut campur tangan. Jadi ya udah, yang bekerja itu routernya aja, memilihkan alamat yang tercepat dan terbaik untuk saat kita butuh pengiriman data. Itu kalau menggunakan routing dinamis. Nah, kekurangannya, beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada setiap waktu tertentu. Kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table terbilang lama karena router membroadcast ke semua router lain sampai ada yang cocok, sehingga setelah itu konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapatkan semua alamat IP yang ada. Jadi misalnya ada 3 router. Nah, ada satu router A ini kepingin mengirimkan sebuah paket ke router B atau C. Nah, tapi dia masih belum ketemu alamatnya ini ada di router B atau C. Jadi, router A ini harus mengirimkan kita ngasih broadcast ke router B sama C, aku pengen ngirim ke alamat ini ada di mana. Nah, harus menunggu. Jadi A ini ngirim ke B, C, terus nunggu jawaban dari B sama C. Misalnya adanya di C, oh berarti A ini harus ngirimkan ke C kan, sama C dibalas ke A. Setelah itu A ini harus melakukan konfigurasi untuk nemu jalan yang tercepat menuju C ini gimana, menuju tempat pengiriman paket itu gimana. Jadi routernya harus bekerja terus-terusan memperbaharui alamat-alamat yang ada untuk pengiriman jaringan tersebut. Sekian dan terima kasih untuk hari ini.